Dosa-dosa tak berampun. Bagian 4. Rindang Maruhun terbelalak mendengar orang menyebut nama anak gadisnya. Dia berusaha berontak, tapi sulit melepaskan jambakan di kepalanya. Takut dan sekaligus sakit membuat Rindang Maruhun nekat. Sebagai kepala kampung, dia memang memiliki ilmu pukulan, namun hanya dari tingkatan rendah yang mengandalkan tenaga luar dan kecepatan gerakan. Dengan tangan kanannya, dia menghantam ke arah hulu hati makhluk seram itu. Iblis sesat jalan hidup mengekeh. Tangan kanannya yang menjambak ditebaskan ke bawah. Kraakek, Rindang Maruhun menjerit. Lengan kanannya patah. Tubuhnya kemudian dibantingkan ke lantai. Kepala kampung itu terpuruk kesakitan di sudut serambi. Kemudian dia merasakan injakan kaki di keningnya. Mana anak gadismu? Lekas jawab. Dia tak ada di sini. Pergi dua hari lalu. Bangsat, kau berani dusta? Aku tidak dusta. Dia benar-benar tak ada di sini. Siapa kau? Mengapa mencari anakku? Siapa aku sudah kukatakan? Mengapa aku mencari gadis itu? Karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Nyawa dibayar nyawa. Darah dibayar dengan nyawa. Dosa di atas dosa. Dia mengkhianatiku dan melarikan diri dari Bukit Toba setahun lalu. Lekas katakan kemana gadis itu pergi. Aku tidak tahu. Kau pasti tahu. Dia anakmu. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, biarlah kau mampus dalam tidak tahu. Iblis sesat jalan hidup tutup kata-katanya dengan menekankan tumitnya ke kening Rindang Maruhun. Kepala kampung yang malang ini menggeliat-geliat dan melejang-lejangkan kaki. Ketika nyawanya putus, tubuhnya pun tak bergerak lagi. Jilid 10. Pandansuri duduk termenung di depan telaga. Kedua kakinya sampai sebatas betis dimasukkan ke dalam air telaga yang jernih dan sejuk. Saat itu hari masih pagi. Kicau burung masih terdengar di sana-sini. Di atas langkan sebuah rumah bambu yang menjorok ke telaga, duduk sosok tubuh berjubah biru dari seorang tua bermuka aneh dan seram. Wajahnya berwarna biru, hampir segelap biru jubah yang dikenakan. Kedua matanya hanya merupakan rongga berlubang, sedang salah satu telinganya sumplung. Sesaat orang tua ini tengadahkan wajahnya ke atap langkan, seperti hendak menembus atap bambu itu dengan pandangan dua matanya yang bolong kosong. Kemudian dia berpaling ke arah kiri telaga, di mana Pandansuri duduk. Dulu gadis ini selalu mengenakan kerudung muka dan pakaian serba ungu. Namun sejak peristiwa di Bukit Toba dulu, sejak pendekar 212 Wiro Sableng menyibakkan kerudung yang selalu melindungi wajahnya, sejak itu pula dia tak pernah lagi mengenakan kerudung muka ataupun pakaian berwarna ungu. Kini dia selalu berpakaian serba putih, termasuk ikat kepala untuk mengikat rambutnya yang panjang hitam. Masih sepagi ini kau sudah duduk melamun? Bukankah lebih baik melatih jurus-jurus baru yang kuajarkan padamu? Atau melatih ilmu pukulan sakti surya biru yang kurasa masih belum mantap kau miliki? Berapa lama kau bersamaku, Pandan? 1 tahun? Ah, itu jauh dari cukup untuk mendalami ilmu pukulan sakti itu. Suara halus seperti suara perempuan itu datang dari langkan rumah bambu dan ternyata adalah suara orang tua bermata bolong. Pandansuri mengeluarkan kedua kakinya dari dalam air telaga. Memang sudah setahun dia pulang balik meninggalkan kampungnya, Pasir Putih, untuk menuntut ilmu kepandaian dari orang tua bernama Nyanyuk Ember itu. Seperti dituturkan sebelumnya, baik Sang Dara maupun si kakek sama-sama diselamatkan oleh murid Eyang Sinto Gendeng sewaktu terjadi malapetaka di Bukit Toba, yakni ketika didirikannya Partai Topan Utara oleh Raja Rencong alias Hang Kumbara. Atas petunjuk Wiro, Nyanyuk Ember kemudian memilih tinggal di telaga yang sunyi tenang itu, sedang Pandansuri kemudian diambil oleh si kakek menjadi muridnya. Sebenarnya Nyanyuk Ember ingin pula mewariskan pukulan 1, Surya Biru, pada pendekar 212 Wiro Sableng, namun pendekar itu yang tidak mau dianggap mencari pamrih menolak secara halus. Seperti diketahui, kedua tangan dan kaki Nyanyuk Ember telah dibuat buntung oleh Raja Rencong, karena pendekar sesat ini khawatir sang guru akan menjatuhkan tangan keras dan hukuman kepadanya. Karena itulah, selama Pandansuri berguru pada orang tua ini, Sang Dara telah berusaha membuat sepasang kaki-kakian dari kayu dan rotan. Dengan bantuan kaki palsu ini, akhirnya Nyanyuk Ember mampu berdiri, bahkan berjalan. Kini Pandansuri tengah merencanakan membuat sepasang tangan palsu hingga kelak sang guru bisa hidup secara lebih baik. Apa yang telah diperbuat gadis itu membuat Nyanyuk Ember sangat sayang padanya hingga dia bertekad mewariskan seluruh ilmu kepandaiannya pada Pandansuri. Karena sebelumnya Sang Dara sudah memiliki ilmu silat dan ilmu sakti yang ampuh, maka dalam waktu 1 tahun Pandansuri telah menguasai banyak ilmu kepandaian yang diberikan gurunya.
Terkadang, Nyanyuk Ember menggoda, bahwa kelak jika Sang Dara sudah berhasil penuh menguasai ilmu pukulan sakti surya biru, maka perlahan-lahan wajahnya akan berubah menjadi biru seperti wajah sang guru. Tentu saja hal ini tidak sesungguhnya, karena wajah biru si kakek memang sudah begitu sejak dia dilahirkan. Sebenarnya ada 3 hal yang membuat sepagi itu Pandansuri duduk termenung di tepian telaga. Pertama, kenangannya yang tak bisa pupus terhadap pemuda gagah tapi suka menggoda dan berkepandaian tinggi itu, yakni bukan lain Wiro Sableng si gondrong yang selalu dicapnya sebagai pemuda konyol. Tapi justru sejak pertama kali bertemu, dia tak bisa menipu perasaannya bahwa dia menyukai pemuda itu dan tak dapat melupakannya. Setahun telah berlalu, sejak itu pula dia tak pernah bertemu dengan pemuda itu. Padahal Wiro didengarnya pernah berjanji pada Nyanyuk Ember akan datang menyambangi orang tua itu. Tapi sampai hari itu dia tak pernah muncul. Hal kedua yang menyamaki pikiran Sang Dara ialah apa yang didengarnya terjadi di luaran sejak 2 bulan terakhir ini. Beberapa tokoh silat di pantai utara dan timur menemui kematian di tangan seorang pembunuh yang dikatakan sebagai hantu mengerikan. Beberapa perkumpulan persilatan dihancurkannya pula. Padahal semua yang jadi korbannya adalah mereka yang tidak ada sangkut paut atau silang sengketa. Apakah rupanya dunia persilatan ini tak pernah lepas dari kehadiran manusia-manusia biadab dan terkutuk seperti itu? Iblis sesat jalan hidup, begitu nama si pembunuh yang sampai ke telinga Pandansuri. Ada 2 hal yang membuat dia tidak enak dan merasa heran. Yaitu si pembunuh kabarnya memiliki ilmu kebal hingga tak mempan senjata, tak mempan pukulan sakti apapun. Kemudian ini yang membuat Pandansuri risau. Kabarnya pembunuh itu memiliki ilmu kesaktian berupa jentikan jari-jari tangan yang mengeluarkan sinar hitam panas menghanguskan. Setahu dia, ilmu pukulan seperti itu adalah ilmu kuku api, yaitu seperti yang dipelajarinya dari Raja Rencong, ayah angkatnya yang mati sesat itu. Di dunia persilatan, hanya ada 2 orang yang memiliki ilmu kuku api itu, yakni Raja Rencong dan dirinya sendiri. Kini Raja Rencong sudah tiada, berarti hanya dia sendiri yang menguasai ilmu itu. Tapi mengapa tahu-tahu kini muncul seorang lain dengan nama mengerikan dan memiliki ilmu yang sama? Hal ketiga yang menjadi pemikiran Pandansuri sepagi itu ialah mimpinya tadi malam. Dia melihat ayah dan ibunya mengenakan pakaian serba putih. Sang ayah yakni Rindang Maruhun kepala kampung Pasir Putih mengenakan sorban putih, lalu sang ibu memakai selendang putih. Dalam mimpi, kedua orang tuanya itu menaiki sebuah kendaraan berbentuk aneh yang dapat meluncur di atas air danau di pinggir kampung. Lalu sambil melambai-lambaikan tangan, mereka terbang di atas danau, makin lama makin tinggi, makin jauh, dan akhirnya lenyap di balik awan. Pandansuri tak dapat menerka apa arti atau mimpinya itu. Sebab itulah sejak pagi dia sudah duduk di tepi telaga, merenung berpikir-pikir. Ketika Nyanyuk Ember menegurnya, gadis itu segera berdiri dan pergi mendapatkan sang guru. Setelah diam sesaat, maka dia pun mengutarakan 2 dari 3 hal yang menjadi pikirannya itu, hanya soal pada mengenang Wiro Sableng yang tidak dikatakannya pada sang guru. Nyanyuk Ember menghela napas dalam, mendongak ke atas lalu memalingkan wajahnya ke arah telaga, sementara burung-burung masih terdengar berkicauan di pepohonan sekitar situ. Iblis sesat jalan hidup, desis si orang tua bermuka biru. Satu nama bejat yang pernah kudengar sejak 60 tahun lalu. Nama itu seperti sebuah legenda. Dikatakan orangnya ada, tak pernah aku menemuinya. Dikatakan tidak ada, tapi malapetaka yang ditimbulkannya terjadi di mana-mana. Bertahun-tahun nama itu lenyap seperti ditelan bumi. Tahu-tahu kini muncul kembali. Sebelum kau mengatakannya padaku, Pandan, ada seorang sahabat menyambangiku seminggu lalu. Dia pun menceritakan hal yang sama, juga mengutarakan kekhawatiran yang sama. Siapa sebenarnya manusia itu, guru? Jika dia memang seorang manusia, bukan setan atau iblis, bertanya Pandansuri. Sulit diduga, dia muncul seperti iblis, lalu lenyap seperti setan. Kematian dan darah ditinggalkannya di mana-mana. Seperti tak ada yang sanggup menandinginya. Hanya yang mengherankan, jika nama itu sudah muncul 60 tahun lalu, bagaimana masih terus ada sampai saat ini? Seperti orangnya tak pernah mati-mati. Orang tua ini termenung sejurus. Aku mendapat firasat, kemunculan manusia itu kali ini seperti mencari sesuatu. Apakah dia demikian hebatnya hingga tak ada yang bisa mengalahkannya? Bertanya lagi Pandansuri. Di dunia ini sesungguhnya tak ada manusia yang hebat atau luar biasa, muridku. Apalagi jika berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Segala sesuatunya hanya menunggu waktu saja.
Kalau aku tak salah ingat, pernah seorang kawan mengatakan bahwa manusia berjuluk iblis sesat jalan hidup itu konon mempunyai satu pantangan. Pantangan inilah yang dapat mengalahkannya, bahkan menamatkan riwayatnya. Hanya sayang, sebelum sang kawan sempat menerangkan rahasia kelemahan iblis itu, dia mati terbunuh. Kurasa, besar sekali kemungkinan iblis sesat jalan hiduplah yang telah membunuhnya. Tidakkah kita bisa melakukan sesuatu untuk mencegah manusia terkutuk itu berbuat malapetaka lebih jauh? Aku senang mendengar pertanyaanmu itu, Pandan Suri. Hanya saja, apakah yang bisa kita lakukan? Mencarinya? Dicari kemana? Bagaimanapun kita harus berbuat sesuatu, Guru. Betul muridku, aku akan memikirkan hal itu mulai sekarang. Lalu bagaimana dengan mimpi saya yang tadi saya ceritakan itu, Guru? Mimpi adalah bunga tidur, Pandan. Mengingat Pasir Putih hanya setengah hari perjalanan dari sini, ada baiknya kau pulang dulu. Mungkin ayah atau ibumu kangen padamu. Tak mungkin mereka kangen, bukankah saya baru 2 hari di sini? Dulu-dulu sampai berminggu-minggu. Nyanyuk Ember tersenyum mendengar kata-kata muridnya itu lalu menjawab. Rindunya orang tua yang menandakan rasa sayang sukar diukur. Kelak kalau kau nanti sudah berumah tangga dan punya anak, kau akan merasakan seperti itu. Mendengar ucapan gurunya, kembali terbayang wajah pendekar 212 Wiro Sableng di pelupuk mata Pandan Suri. Kau boleh memakai kudaku, biar cepat sampai di rumah. Terdengar ucapan Nyanyuk Ember. Terima kasih, Guru. Bolehkah saya pergi sekarang juga? Tentu saja, pergilah. Tapi lekas kembali kemari. Aku punya firasat ada orang jauh yang akan berkunjung ke tempat kita ini. Siapakah, Guru? Tak dapat kupastikan. Tapi mungkin dia seorang yang selama ini selalu kau ingat-ingat. Wajah Pandan Suri menjadi kemerahan. Hampir terlompat mulutnya hendak menyebut nama Wiro Sableng. Tapi cepat-cepat dia menutup mulut dengan jari-jari tangan. Nyanyuk Ember tertawa mengekeh. Pergilah, Pandan. Hati-hati di jalan. Jilid 11. Menjelang sampai ke Pasir Putih, di kejauhan Pandan Suri mendengar suara beduk dan tongtong dipukul tiada henti. Sesaat gadis ini tercekat. Suara beduk dan tongtong seperti itu hanya terdengar jika terjadi bahaya atau ada penduduk yang meninggal. Bahaya apa yang menimpa kampungnya? Atau siapa yang meninggal dunia? Pandan Suri menyentakkan tali kekang kuda dan memacu binatang itu secepat yang bisa dilakukannya. Ketika dia sampai di halaman rumah, belum lagi kuda berhenti, gadis ini sudah melompat turun. Halaman rumah yang luas dipenuhi oleh penduduk. Rumah besar dipadati orang. Dari sebelah dalam terdengar suara isak tangis. Pandan Suri lari masuk ke dalam, tak peduli lagi ada yang tersepak. Sampai di ruangan tengah, gerakannya tertahan. Kedua lututnya seperti goyah. 2 jenazah yang telah tertutup kain kafan terbaring di atas kasur tinggi yang penuh dengan taburan bunga. Ayah, Ibu, raung Pandan Suri. Gadis ini seolah-olah sudah tahu betul siapa-siapa jenazah yang terbujur di ruangan itu. Beberapa orang tua segera memeganginya ketika Pandan Suri menjatuhkan diri dan merangkuli kedua jenazah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan ayah dan ibu? Jerit Pandan Suri. Tenang, Pandan. Tenang anakku. Ini cobaan besar bagi kita semua. Tabahkan hatimu. Iman anakku, imanlah. Yang berkata adalah seorang lelaki tua berkumis putih, kakak tertua ayah Pandan Suri. Kalau tidak dicegah orang banyak, Pandan Suri seperti gila hendak merobek kain kafan untuk melihat wajah ayah dan ibunya. Dengan susah payah, gadis ini dibawa ke sebuah kamar. Di situ diceritakan padanya apa yang terjadi pagi kemarin. Beberapa pembantu ayahmu ikut terbunuh. Mereka sudah dikuburkan kemarin, menjelaskan orang tua berkumis putih. Kami tidak tahu harus mencarimu kemana. Untung kau datang saat ini, Pandan. Kalau tidak, terpaksa jenazah keduanya kami makamkan karena tak mungkin menunggu lebih lama. Pandan Suri duduk terhenyak di sudut kamar, bersimbah air mata dan keringat. Inilah rupanya makna mimpinya malam tadi. Dan tidak terduga, manusia jahat yang selama ini gentayangan menyebar darah dan nyawa, yang bernama iblis sesat jalan hidup itu yang menghabisi kedua orang tuanya. Setahunnya, ayahnya tak pernah mempunyai musuh. Kenapa dia dibunuh mengenaskan begitu rupa? Juga ibunya yang tak berdosa. Lalu beberapa pembantu ayahnya, gadis itu bangkit berdiri. Sikapnya agak tenang sekarang. Matanya yang tadi basah oleh air mata kini tampak bersinar kemerahan. Dia melangkah ke pintu. Kau mau kemana anakku? Tanya kakak ayah si gadis. Aku akan mencari bangsat bernama iblis sesat jalan hidup itu. Dia harus mati di tanganku. Jangan bertindak ke susu.
Tidakkah kau ingin menyaksikan pemakaman ayah ibumu lebih dulu? Mendengar kata-kata itu, Pandan Suri segera sadar. Dia tak bisa pergi begitu saja, bagaimanapun hebatnya dendam kesumat membakar dadanya. Lama setelah muridnya pergi, Nyanyuk Ember masih duduk di langkan rumah bambunya yang menjorok ke telaga. Lapat-lapat di antara siuran angin dan gemericik air telaga yang terkena kibasan ikan-ikan kecil, orang tua ini mendengar suara seseorang datang. Bersamaan dengan itu, hidungnya yang tajam mencium bau busuk tidak enak. Nyanyuk Ember memutar kepalanya. Hatinya tiba-tiba saja menjadi gelisah. Orang yang datang ini agaknya bukan tamu yang ditunggu-tunggunya. Dia duduk tak bergerak, menanti dengan waspada. Sesiur angin berhembus. Sesosok tubuh berkelebat naik ke atas langkan bambu itu. Tak ada sedikit gerakan pun terasa pada lantai bambu yang tak seberapa kokoh itu. Ini satu pertanda bagi si orang tua bahwa orang yang datang memiliki gerakan sebat dan keringanan tubuh yang luar biasa. Bau busuk bertambah santar. Tamu dari mana yang datang kemari? Menyapa Nyanyuk Ember. Sesaat tak ada jawaban, lalu terdengar suara sember tapi garang. Tadi di sini kau bercokol, tua bangka buruk. Jangan harap kau bisa lari lebih jauh. Sekalipun kini kulihat kau memiliki sepasang tangan dan kaki palsu yang membuatmu jauh jadi lebih jelek. Hahaha, Nyanyuk Ember kerenyitkan kening. Sikapnya tetap tenang. Dia coba mengingat-ingat suara itu, tapi tetap saja dia tidak mengenali siapa adanya yang bicara. Tamu yang datang, terangkan siapa kau adanya dan ada keperluan apa kau muncul di gubukku? Sang tamu kembali tertawa. Aku akan jawab pertanyaanmu yang kedua lebih dulu. Aku datang kemari untuk mencabut nyawamu. Kau dengar itu? Tubuhmu memancarkan bau busuk. Pasti kau bukan malaikat Jibril si pencabut nyawa. Tapi mengapa merasa punya hak hendak membunuhku? Hak, tua bangka buta. Aku adalah raja di dunia ini. Setiap hak apapun yang kau sebutkan, aku mempunyainya. Termasuk hak untuk menghabisi riwayatmu. Hutang nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah, dosa di atas dosa. Jelas kau ngacok. Sekarang jawab pertanyaanku yang pertama tadi. Siapa dirimu? Aku adalah bekas muridmu. Dulu aku bernama Hang Kumbara. Bergelar Raja Rencong dari Utara, pemimpin Partai Topan Utara yang hancur pada hari peresmiannya. Kau ikut ambil bagian dalam menggagalkan berdirinya partai itu. Kini dunia persilatan mengenalku dengan nama baru, Iblis Sesat Jalan Hidup. Yang tak akan pernah mati oleh kekuatan apapun di dunia ini. Kau dengar itu, tua bangka keparat? Tentu saja Nyanyuk Ember terkejut mendengar kata-kata orang yang ada di hadapannya itu. Hang Kumbara, Raja Rencong dari Utara. Bukankah manusia durjana itu sudah menemui kematiannya lebih dari 1 tahun silam? Bagaimana kini dia bisa hidup lagi? Dan benarkah dia yang kini tegak di hadapannya? Sungguh satu kenyataan yang sulit dapat dipercaya. Selagi Nyanyuk Ember terkesiap begitu rupa, Iblis Sesat Jalan Hidup tiba-tiba merasakan tengkuknya dingin dan lututnya bergetar. Kedua matanya menatap tajam pada pakaian dan wajah si orang tua. Jubah dan muka orang tua itu berwarna biru, warna pantangan yang harus dijauhinya. Sekali salah satu bagian tubuhnya tersentuh pakaian atau muka itu, tamatlah riwayatnya. Berarti dia harus menjaga jarak dan membunuh cepat-cepat orang tua ini. Nyanyuk Ember, waktumu sudah sampai. Bersiaplah untuk mampus, teriak Iblis Sesat Jalan Hidup. Lalu dia jentikkan 5 jari tangan kanannya. 5 larik sinar hitam mengandung hawa luar biasa panasnya berkiblat. Nyanyuk Ember terkejut. Ilmu kuku api, serunya ketika mengenali deru dan hawa ilmu pukulan maut itu. Tubuhnya yang duduk serta-merta melayang ke samping. Meskipun kini hanya memiliki sepasang kaki kayu, namun gerakannya tampak sebat. Begitu berdiri dia segera hantamkan tangan kanannya. Angin deras menerpa ke arah Iblis Sesat Jalan Hidup, tapi dengan mudah dielakkan. Murid murtad, siapapun kau adanya, jika kau benar Iblis Sesat Jalan Hidup, maka aku akan membasmimu hari ini, teriak Nyanyuk Ember. Iblis Sesat Jalan Hidup tertawa mengejek. Kraak, dia patahkan salah satu tiang bambu penyangga atap langkan. Lalu dengan bersenjatakan potongan bambu yang cukup panjang ini, dia menyerang Nyanyuk Ember dengan ganas. Sejak guli rampai, si Iblis Sesat Jalan Hidup perempuan tua itu, mengisi tubuhnya dengan kekuatan aneh. Kehebatan yang dimiliki Raja Rencong alias Hang Kumbara memang luar biasa. Dalam waktu singkat, Nyanyuk Ember yang penuh pengalaman dalam dunia persilatan itu terdesak hebat. Salah satu dari kaki kayunya hancur dihantam potongan bambu. Menyusul tangan kayu sebelah kanan.
Orang tua ini menjadi kerepotan dan bertahan mati-matian sambil bersiap-siap menyalurkan tenaga dalam untuk melepaskan pukulan Surya Biru. Namun meskipun dia sanggup mewariskan ilmu sakti itu pada Pandan Suri, untuk mempergunakannya sendiri dia mengalami kesulitan karena keadaan kedua tangannya yang cacat. Kraakek, kaki kayu kedua hancur dihantam ujung bambu. Nyanyuk Ember terbanting ke lantai langkan. Menyadari bahaya, orang tua ini cepat gulingkan diri, tepat ketika iblis sesat jalan hidup lepaskan lagi pukulan sakti ilmu kuku api. Lantai langkan hancur berantakan, terbakar di beberapa bagian. Dalam waktu singkat, api berkobar ganas. Nyanyuk Ember bergulingan di tanah di tepi telaga. Ketika dia kemudian terduduk di tanah, jubah birunya kelihatan menggembung. Ini satu pertanda dia tengah menghimpun seluruh tenaga dalam yang ada dan siap melakukan sesuatu yang hebat. Sebagai bekas muridnya, iblis sesat jalan hidup alias Hang Kumbara tahu ilmu apa yang hendak dilancarkan oleh sang guru, yakni hawa panas yang menebar asap beracun berwarna kuning. Tanpa rasa takut karena percaya akan kekebalan dirinya, iblis sesat jalan hidup malah melangkah mendekati, tapi sejarak yang cukup aman agar jubah biru si kakek tidak menyentuhnya. Kau hendak mengeluarkan ilmu racun kayangan? Hahaha, keluarkanlah, ilmu butut itu siapa yang takut? Meskipun hatinya jadi panas, namun diam-diam Nyanyuk Ember merasa terkejut. Bagaimana musuh keparat itu berani menantang seperti itu? Padahal selama ini tak satu orang pun sanggup menyelamatkan diri dari kepungan asap mautnya. Nyanyuk Ember menggembos. Jubah birunya yang tadi menggembung tiba-tiba menjadi kempes. Bersamaan dengan itu, dari bagian bawah jubah melesat keluar asap kuning pekat, membuntal dahsyat dan langsung menerpa deras ke arah iblis sesat jalan hidup. Yang diserang tetap tegak tak bergerak dan masih terus mengumbar tawa mengejek. Ternyata asap beracun ganas itu sama sekali tidak mempan merusak kulit apalagi membunuhnya. Selagi Nyanyuk Ember terkesiap akan ini, didahului bentakan garang, iblis sesat jalan hidup melompat ke depan dan tusukkan ujung bambu di tangan kanannya. Dia tak berani menusuk ke tubuh atau muka Nyanyuk Ember, karenanya yang menjadi sasarannya adalah leher orang tua itu. Dalam keadaan tercekat melihat ilmu racun kayangan tak sanggup menghabisi lawannya, Nyanyuk Ember bertindak agak terlambat ketika tusukan bambu menderu ke arah tenggorokannya. Meskipun dia sempat mengelak, tetap saja ujung bambu menyerempet lehernya, menimbulkan luka cukup parah. Darah mengucur. Dalam keadaan seperti itu, iblis sesat jalan hidup kemudian susul dengan serangan ilmu kuku api. Tak ada kesempatan lagi bagi orang tua yang malang itu untuk selamatkan diri. Jilid 12. Sahabatku tua Bangka Ompong, siapa yang berani mencelakaimu? Mendadak satu seruan keras terdengar. Bersamaan dengan itu, berkiblat sinar putih menyilaukan mata. Hawa panas luar biasa menebar, iblis sesat jalan hidup terpental 6 langkah. Sesaat tubuhnya tergotai-gontai, tapi dia tidak mengalami cedera apa-apa. Sebaliknya bangunan bambu di belakangnya, yang sepertiganya telah dimakan api, hancur lebur berantakan kena sambaran sinar putih perak tadi. 3 orang sama-sama terheran-heran. Pertama, tentu saja si iblis sesat jalan hidup. Selain heran, juga terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba. Meskipun tubuhnya tak cedera, tetapi sinar putih panas menyilaukan tadi sanggup membuatnya terpental. Yang kedua adalah Nyanyuk Ember. Orang tua ini heran tak menyangka kalau ketika ajal sudah di depan mata, ternyata masih ada uluran tangan Tuhan yang menyelamatkannya. Dan orang yang ketiga adalah dia yang barusan berkelebat muncul di tempat itu, yakni bukan lain pendekar 212 Wiro Sableng, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede. Selama malang melintang dalam dunia persilatan, jika tidak menghadapi lawan tangguh, tak akan dia melepaskan pukulan sinar matahari. Dan jika sekali pukulan itu dilepaskan, maka korban akan jatuh tergelimpang. Tapi adalah luar biasa bahwa sosok tubuh penuh cacat dengan wajah seangker iblis itu tidak cedera sejung rambut pun. Padahal jelas pukulan sinar matahari tadi tepat menghantam tubuhnya hingga terpental. Bahkan selendang hitam berbunga kuning emas di bahunya tidak bergeming sedikit pun. Keparat, kau rupanya, bentak iblis sesat jalan hidup. Hei, setan alas ini mengenaliku. Siapa dia sebenarnya? Membatin Wiro. Kau muncul sendiri di sini hingga tak susah-susah aku mencarimu. Hutang nyawa bayar nyawa, darah dibayar darah, dosa di atas dosa, tentu saja dia tidak mengenali siapa sebenarnya manusia di hadapannya itu. Bagus, kau sudah muncul tanpa dicari. Berarti tak perlu membuang-buang waktu. Kalian berdua memang layak mampus berbarengan di tempat ini. Kalau bukannya setan,
Kau tentu iblis jejadian, ujar Wiro menyahut ucapan iblis sesat jalan hidup. Nyanyuk Ember diam-diam merasa bersyukur atas munculnya Wiro yang memang sudah lama ditunggu-tunggunya. Namun dia merasa perlu memberitahu. Maka dengan mempergunakan ilmu mengiangkan suara, dia berkata pada pendekar 212. Wiro, hati-hati, makhluk yang di hadapanmu adalah iblis sesat jalan hidup. Ilmunya tinggi dan dia kebal terhadap segala macam pukulan maupun senjata. Dia tidak bisa dibikin mati, karena sebelumnya tidak pernah mendengar tentang makhluk bernama iblis sesat jalan hidup ini, maka Wiro tentu saja tidak dapat mempercayai kata-kata orang tua itu. Mana ada makhluk hidup yang tidak dapat mati? Mengetahui bagaimana jalan pikiran Wiro, maka Nyanyuk Ember kembali kirimkan suaranya ke si pendekar. Iblis itu adalah penjelmaan Raja Rencong yang mati setahun silam. Makin tak mengerti pendekar kita jadinya. Dulu dia sendiri bersama-sama puluhan tokoh silat mencincang Raja Rencong di arena Topan Utara. Kini, inikah makhluk hidup bertubuh dan berwajah seram ini? Sebelum dia sempat berpikir lebih lama, di hadapannya iblis sesat jalan hidup jentikkan 5 jari tangan kanannya. 5 sinar hitam pekat dan panas menggebu-gebu. Ah, ilmu kuku api, seru Wiro dalam hati. Memang keparat itu rupanya. Untuk kedua kalinya Wiro lepaskan pukulan sinar matahari guna menangkis ilmu kuku api. Sinar putih dan sinar hitam saling baku hantam di udara, mengeluarkan suara berdentum yang disertai kilapan sinar api amat mengerikan. Ranting dan cabang serta daun-daun pepohonan yang ada di sekitar situ hangus kehitaman. Nyanyuk Ember leletkan lidah. Hawa panas terasa menjalar sampai ke tubuhnya.